The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Adi MS, sang maestro yang menjadi cebong karena Jokowi dibully. Adi Mulyadi Sumaatmaja atau Adi MS, 60 tahun, adalah maestro musik sesungguhnya. Berkarir sejak 1980-an, ia mencipta lagu, menjadi komponis, arranger, serta juga konduktor orkes simfoni. Ia musikus idealis. Rangkaian penghargaan musik nasional dan internasional diraihnya. Twilight Orchestra yang dipimpinnya menjadi orkes simfoni Indonesia pertama yang manggung di Eropa. Sejak 2014, ia menjadi pendukung Presiden Jokowi. Ia dimaki sebagai cebong terdungu. Keterlibatannya dalam politik tidak membawa keuntungan finansial baginya. Dia memperjuangkan Jokowi karena ia percaya. Pemirsa Cokro TV, kali ini di acara Duan kita memperoleh kehormatan untuk mewawancarai bertemu dengan seorang artis seniman musisi Indonesia, Adi MS, seorang musisi yang kontribusinya terhadap perkembangan musik di Indonesia dan dalam kampanye Indonesia di dunia internasional itu sudah sangat kita kenal bersama. Nah, yang menarik adalah pertama-tama tentu saja kalau dari Adi MS apa yang paling kita ingat? Tentu saja adalah ketampanannya. Percaya atau tidak, coba kita lihat wajah Adi MS sekarang. Percaya nggak bahwa usia dia pada bulan Oktober ini adalah 61 tahun? Ini yang bikin banyak pria marah sebenarnya dengan Adi MS. Kok gantengnya awet ya? Nah, tapi tentu saja kita nggak bicara tentang resep-resep mengawetkan ketampanan itu di sini. Yang kita akan bicarakan tentang apa yang dilakukan oleh Adi MS dalam musik Indonesia. Kembali saya katakan, kalau kita ingat nama Adi MS, yang kita ingat adalah kalau orang dari generasi saya, barangkali kita masih bicara tentang musik pop, Vina Panduwinata, dan kawan-kawan. Tapi sekarang barangkali yang paling akan kita ingat adalah bahwa dia adalah seorang konduktor, seorang arranger, orang yang membawa orkestra Indonesia ke berbagai dengan cara yang membanggakan lah. Nah, saya mau tanya nih ke Mas Adi, kita mulai nih wawancaranya. Anda itu menjadi berbeda dari banyak orang karena pilihan Anda tadi. Dan Anda memilih masuk ke dalam musik seserius itu, orkestra, mungkin klasik, pada era di mana mungkin musik Indonesia didominasi bukan oleh musik-musik semacam itu. Itu tahun 80-an kalau nggak salah Mas Adi ya, ketika kita masih bicara tentang lagu pop, lagu yang mudah dicerna, lagu yang barangkali mendayu-dayu, and then all of a sudden datanglah Adi MS. Dan Anda memilih sebuah musik yang barangkali tidak populer di negara ini. Anda bisa cerita nggak kenapa Anda ketika itu memilih itu dan seserius itu jadinya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ade dan teman-teman sahabat-sahabat Cokro TV yang saya hormati. Saya yang berbangga untuk menjadi tamu dari Cokro TV yang sekarang namanya program The One ya. Ini berbangga sekali, terima kasih. Kalau ditanya kenapa saya waktu itu memilih bersikap seperti itu, aku sendiri kalau ditanya saat ini setelah berapa tahun yang lalu ya, itu 40 tahunan yang lalu kan berarti ya. Aku sendiri kadang-kadang heran. Jadi hidupku tuh penuh dengan kegilaan yang aku juga nggak ngerti gitu. Pada waktu aku lulus SMA, kan Bapak punya perusahaan yang lumayan besar lah gitu ya. Tahun berapa Mas? Ubin, itu 79 lulus SMA. Nah, itu Papa kan ada pabrik Teraso yang supply untuk, kalau lihat
Sarinah tuh, gedung Sarinah, terus Terminal 1 airport Cengkareng itu, Papa ikut supply itu Teraso, Ubin Teraso gitu. Nah, nggak ada yang nerusin, saya diminta nerusin. 8 bersaudara, semuanya punya bidang masing-masing, nggak suka bisnis. Saya bukan ditekan ya, dibujuk untuk berbisnis gitu. Saya bilang nggak bisa, mau dikasih emas berlian di depan mata, kalau hidup saya nggak bahagia di situ, buat apa? Saya bilang sama orang tua, hidup kita cuma sekali, saya pengen hidup sekali yang membahagiakan aku, dan yang membahagiakan itu musik. Nah, izinkan aku untuk jadi musisi. Saat itu untuk jadi musisi itu kan boleh dibilang itu keluarga kelas 2, boleh dibilang ngapain, masa depan nggak jelas gitu. Tapi statement itu aku buktikan sendiri dengan bikin riset sesama musisi senior yang udah eksis waktu itu. Aku pelajari pola hidupnya, apa benar nggak bisa hidup dari musik? Ternyata enggak. Ada yang memang kurang mengelola keuangan, tapi banyak yang aman-aman aja gitu ya. Nah, jadi aku makin yakin, akhirnya muncul keputusan, Papa punya anak 8, 1 produk gagal, anggap aja gagal lah gitu, nggak apa-apa lah gitu ya. Saya akan fight gitu. Nah, saya bilang sama orang tua, selesai SMA, saya nggak mau terima uang dari Papa. Jadi saya satu-satunya dari 8 bersaudara yang sejak lulus SMA sampai sekarang nggak terima uang pendidikan. Padahal yang lainnya, adik kakak tuh ada yang di UI, Amerika, Philadelphia, macam-macam gitu ya, lulusan macam-macam. Aku nggak ngalamin itu. Terus yang kedua, udah jadi musisi, waktu itu yang tadi Bang Ade bilang melawan arus itu, bener. Pada saat aku diminta untuk rekaman Vina, menggarap album Vina, nah itu kan lagi model-modelnya musik-musik Rinto Harahap, Panca Pondah yang ya relatif lebih simpel ya, chordnya sedikit, instrumentasi sedikit gitu ya, bagus, bukan satu lebih jelek dari yang lain, ini beda genre aja. Cuma aku nggak cocok dengan genre itu, aku pengen genre yang ada orkestranya, musik pop dengan orkestranya gitu. Karena mahal, akhirnya ujung-ujungnya aku memaksakan diri untuk record label, nggak usah mikir soal mahal murah. Kalau keberatan soal biaya, saya nggak terima uang. Jadi untuk kedua kalinya aku agak gila gitu ya. Rekaman pertama Vina itu aku garap 1 album, nggak dibayar sepeser pun, demi supaya bisa membiayai orkestra gitu. Akhirnya alhamdulillah sukses. Nah sejak itu aku dipercaya gitu. Kegilaan ketiga ya waktu udah 12 tahun di musik pop, di musik pop itu kan bikin kaset waktu itu, bikin lagu-lagu iklan gitu ya. Jadi secara finansial sih aman sekali gitu ya. Tiap tahun tuh pasti aku ke New York, ke LA untuk ikut masterclass, workshop dan lain sebagainya gitu ya. Beli buku segala macam. Tiba-tiba tahun 91 ketemu Odi Agam sama temanku Indra Bakri, dia nawarin bikin orkes. Wah, ini pucuk di cinta ulam tiba gitu ya. Stop. Tiba-tiba aku stop dari comfort zone aku. Hidup tuh jadi susah banget. Orkestra apaan tuh? Wah, itu tahun 91. Itu apa, nyari sponsor susah, nyari penonton ya nggak gampang, nyari musisi lebih susah lagi. Jadi itu apa boleh dibilang kegilaan itu ketiga dalam hidupku yang Twilight Orchestra. Orkes yang paling lama yang survive yaitu hampir 30 tahun. Tahun depan 30 tahun usia Twilight Orchestra. Okay. Jadi dimulai tahun 91 ya? 91. Oke. Tapi tadi loncat sebetulnya Mas Adi. Mas Adi lulus SMA. Ya? Terus nggak sekolah sama sekali? Enggak. Aku bukan nggak suka bukan nggak pengen menuntut ilmu lebih tinggi. Yang aku pengen itu menuntut ilmu untuk musik. Nah, musik itu nggak dibiayai, nggak setuju orang tua. Aku mesti fight orang tua. Ya, aku nggak ada pilihan lain. Ya udah, Papa nggak usah susah, nggak usah mikirin aku nggak minta duit sepeser pun, cuma numpang makan, numpang tidur di rumah. Tapi aku nggak mau terima uang.
Tapi pilihanku, aku belajar orkestrasi, conducting, semua sendiri, pakai uang sendiri. Aku ke Amerika belajar sound engineering, itu juga uang sendiri dari ngamen. Maksudnya ngamen tuh apa? Ya pokoknya kerja dari musik. Musik kan dibilang dulu kan warga kelas 2, seolah-olah nggak bergengsi apa segala macam. Oh gitu ya. Jadi kadang-kadang orang malu ya melakukan itu. Kalau aku ngelihatnya kok itu nggak haram ya, nggak artinya nggak merugikan orang, nggak. Kenapa mesti orang malu? Ya, jadi karena kayak ngamen gitu ya. Ya udah sekalian, sampai sekarang aku kalau ngomong aku bermusik mau pakai tuxedo, kendak orkestra, aku ngomong ngamen aja. Emang mau apa? Aku bahagia. Sorry, ini boleh nggak dijawab sih. Tapi waktu itu orang tua marah nggak sih? Ya awalnya takut, masa depan si Adi gimana? Yang lain di keluarga aku tuh macam-macam, ada dokter, ada arsitek, insinyur mesin, insinyur metalurgi, ekonomi, seni rupa, semuanya sekolah yang bener gitu ya, kecuali aku. Jadi kan khawatir. Dari sisi sekolah ya. Jadi memang ketika itu dipilih secara, Mas Adi memilih secara sadar sepenuhnya, bukan karena anak bandel ya, memang akan hidup dari musik. Mungkin aku bandel juga sih. Bandelnya tuh gimana ya? Bandel aneh aku juga kadang-kadang mikir. Dari zaman sekolah tuh orang-orang ngegeng, aku nggak mau ngegeng gitu. Cuma kalau ada yang dibully, pasti aku bela gitu. Berantem, agak lumayan sering berantem sih waktu zaman sekolah gitu. Bukan ngejago, bukan. Tapi kalau ada teman dianiaya gitu atau diledek gitu, biasanya aku langsung kenapa loh? Jadi belain orang. Hidupku banyak belain orang. Oke, ini nih. Nah, terus jadi kalau bilang bandel, ya bandelnya itu gitu. Yang lain-lain, mungkin aku bukan pelajar yang linear gitu, yang datang ke sekolah terus pokoknya tertib, enggak. Kalau suatu ketika ada guru fisika yang aku ingat waktu itu menjelasin sesuatu, aku nggak jelas, kemudian aku tanya ini, tanya itu, terus dia bilang, kamu sok pinter. Aku langsung keluar. Dari kelas? Aku keluar dari kelas, masa bodoh. Terus aku pulang, bukan main, aku nggak main, tapi ke rumah. Menurut aku, daripada aku jadi kambing conge gitu, suruh nelen yang aku juga kurang paham di bagian tertentu, aku belajar sendiri aja di rumah, kemudian aku latihan piano, waktunya lebih produktif. Wow, ini harus ada warning buat para penonton ya, ini terutama kalau penontonnya anak-anak muda, ini don't try this at home ya. Oh benar-benar. Zamannya beda, jangan ditiru. Tapi kan ada pertanyaan, Mas, waktu itu kan tetap belum musik serius kan? Nah, itu sebetulnya minat awalnya untuk masuk ke musik yang orkestrasi, masa sih cuma gara-gara diajak Odi Agam terus terjun ke Twilight Orchestra? Bukan. Passion aku sebenarnya musik klasik dulunya. Awalnya cuma piano klasik, bukan orkes. Terus makin lama ke orkes. Tapi begitu berkarir musik setelah lulus SMA, aku sadar, waduh, ngorkes di Indonesia tuh nggak make sense sama sekali. Fasilitasnya nggak ada, ekosistem yang sangat-sangat jauh dari memadai gitu, nggak mungkin hidup gitu. Tapi passionku di situ. Nah, akhirnya apa? Malam tuh aku pasti denger Beethoven, denger klasik lah gitu ya. Tapi siang aku kerja di studio di Fluid, Jackson Studio, bikin album Vina, Krisye, Utha Likumahua. Pulang lagi, klasik lagi, orkestra lagi. Jadi aku sadar, realistis bahwa untuk bisa survive, cari duit gitu ya, supaya aku bisa beli buku, bisa ke luar negeri, nonton konser, orkestra, memperluas wawasan, aku butuh uang kan. Uang dari bikin musik iklan dan musik pop. Alhamdulillah, aku dapat banyak penghargaan, Silver Records, Golden Records dari BSF Award, macam-macam. Jadi artinya making money, tetapi alhamdulillah
ada kreativitas yang aku bisa lakukan di situ gitu ya. Nah, sambil tunggu momentum, aku nggak nyangka bahwa tahun 91 ketemu Odi dan Indra itu yang ngajakin orkes. Tadinya itu pun aku tolak. Enggak, itu orkes susah, lu nggak tahu aja. Sebelum itu kan aku pernah beberapa event bentuk orkes, eventnya selesai, orkes aku bubarin. Namanya suka-suka, ada yang kasih namain selalu IO-nya. Ada nama ADMS Light Orchestra, ADMS Orchestra, macam-macam. Aku terserah, nggak peduli nama gitu. Begitu mereka ngajak, ya aku tolak. Terus. Resminya sebenarnya tahun 92. Aktifnya, berdirinya tahun 91 aktivitas. Tapi legalnya itu sebenarnya 92. Karena aku nggak yakin. Nah, begitu yakin, putus, aku tinggalin sementara waktu itu. Bener-bener yang namanya job itu berdatangan, kasih job untuk lagu iklan, lagu film, lagu kaset, album gitu ya, rekaman pop gitu ya. Maaf, aku udah nggak bikin itu. Belagu banget, padahal butuh duit. Tapi aku nggak bisa mendua gitu, fokus gitu ya. Berantem sama Memes, karena waktu itu Kevin baru umur 1 tahun. Aku dibilang egois. Kok kamu egois, mau nanti anak kita kalau ini gimana nyekolahinnya kalau nggak ada duit gitu. Wow, itu turun banget dari segi finansial, wah susah banget. Nah, tapi dikit demi sedikit, ya akhirnya aman. Anda tuh memang nekat jadi dari awal ya, Mas Adi. Kembali di era ketika masih di Jackson, ya. Itu waktu itu terjadi konflik batin nggak? Konflik idealisme nggak? Anda diminta untuk membuat lagu-lagu yang menurut Anda, ya ini sih bukan lagu, ini namanya, ini bukan kesenian ini. Enggak, aku realistis. Pop, aku nggak terlalu passionate sekali. Aku lebih passionate untuk musik klasik saat itu. Tapi bukan artinya aku nggak bisa denger musik pop gitu. Aku nikmati. Nah, begitu aku lihat aku hanya bisa hidup nyari uang saat itu dengan musik pop, ya udah, aku coba explore apa yang bisa dibuat lebih bagus, yang challenging di musik pop ini apa. Mulai aku kenal denger nama Barry Manilow, Carpenters, pokoknya tokoh-tokoh musik pop itu yang popnya bukan pop yang yang simple sederhana gitu, tapi orkestrasi. Carpenters itu simple, tapi coba lihat bangunan aransemennya tuh, cara ngasih hi-hat itu detail sekali gitu, bukan sembarangan gitu. Jadi aku lihat, oh ternyata musik pop bisa ya digarap secara serius, challenging juga gitu ya. Udah akhirnya aku kerjakan musik pop bukan dengan terpaksa, tapi dengan passion gitu ya. Karena apalagi aku ngerjain dengan orkestra. Tiba-tiba aku mau orkestra dengan Filipin, orkesnya di Filipin, kan belagu banget, kesannya kayak siapa lu gitu. Ya itu, aku akhirnya nggak mau dibayar, udah bayar honorku semua buat orkes Filipin. Tapi itu kan yang di awal, Mas Adi, ya. Kemudian kan selama bertahun-tahun dari 80-an sampai tahun 90 itu, Anda tetap kekeh berada di jalur pop itu, ya. Nah, kalau yang pertama oke lah sampai ke Filipina. Tapi yang berikutnya itu udah pakai masih orkestra atau kalau dengan tapi udah Indonesia enggak? Udah Indonesia. Filipina cuma sekali aja itu untuk yang September Ceria ada di macam-macam itu. Vina. Ya setelah itu udah orkes Indonesia. Dan ada orang-orangnya. Ya dikit-dikit lah. Tahun 85 aku ditawari oleh Jackson untuk bikin album Ebit GAD. Waktu itu nggak tahu kenapa yang judulnya Zaman. Tiba-tiba waktu itu aku sebenarnya agak, waduh nih berat nih. Artinya bukan genre yang aku lagi tuju saat itu gitu ya. Ebit GAD kan ballad, liriknya bermakna sekali, dalam sekali, bagus sekali. Cuma bukan kind of music yang aku lagi pengen tuju gitu ya. Maka aku ngasal aja. Ya udah kalau mau, aku mau. Tapi orkes Amerika aku bilang.
dikasih. Akhirnya yang kemarin Filipina aja nggak dikasih, akhirnya pakai honorku semua. Yang habis itu tahun 85 di label yang sama dia minta aku bikin buat Ebit, aku ngasal di Amerika, dikasih. Maka aku rekaman di Capitol Studio tuh yang bundar-bundar tuh yang ada di film dengan orkes Amerika. Dan dibiayain ya, bukan biaya sendiri kan? Dibiayai, kali itu dibiayai. Oke, jadi Anda beruntung juga ya ketemu sama Jackson ya? Jackson Arif, dia idealis dia. Tapi akhirnya berakhir. Dia meninggal muda sorry. ya. Berapa ya? Ya. Kasian juga. Ya. Oke, kembali. Jadi Anda memang memberi contoh tentang kalau Anda tetap insist, committed pada apa yang Anda yakini, at the end itu akan membuahkan hasil ya. Bisa dibilang begitu. Nah, misalnya tahun yang 90-an Anda bilang Anda melakukan musik orkestra dan klasik dan seterusnya. Itu mulai membuahkan hasil berapa tahun, Mas Adi? Ya, awalnya kan aku nggak mau main musik lain kecuali yang simfonik lah gitu ya. Musik pop, rekaman segala macam aku nggak mau gitu. Tapi lama-lama setelah 2-3 tahun mulai itu musik pop. Sambil begitu sampai sekarang pun kalau ada situasi yang memungkinkan, kondisi yang memungkinkan untuk aku mainkan klasik gitu, ya buat perimbangannya. Tapi ya mulai normal tuh setelah 5 tahun lah. 5 tahun ya waktu itu lama banget. Tapi kalau lihat sekarang tuh looking back ke waktu itu kayaknya ya cepet lah. Karena hidup Anda waktu berat banget. Tapi makin kalau dulu aku bukan soal prinsip hidup yang menikmati proses dan lain sebagainya. Aku nggak macam-macam, nggak ada falsafah hidup yang apa segala macam. Aku cuma suka tantangan gitu ya. Begitu aku percaya mengenai sesuatu gitu ya, tentunya setelah aku pelajari dulu, aku research gitu ya. Ini benar nggak sih kata orang ini? Begitu aku yakin, nothing can stop me. Aku akan kepala batu terus kejar, meskipun harus berdarah-darah. Dan ini pada tahun 2000-an ini sebetulnya Anda bisa bilang jalan Anda udah mulus. Sejak 2000-an, sejak reformasi. Kalau mulus sih nggak pernah mulus ya. Lebih mulus kali dari waktu awal Choir Orchestra didirikan gitu. Tantangan banyak sekali untuk musik orkestral ya, musik simfonik itu tantangannya banyak. Bayangkan concert hall ya. Gedung di mana ruangannya memungkinkan untuk orkes simfoni tampil tanpa sound system. Jadi akustik bener ya. Itu kan harusnya ada tuh. Di tiap negara pasti punya. Kalau New York apa yang barat-barat semua punya. Satu kota ada berapa gitu. Yang kecil-kecil daerah paling dekat ini nih, Singapura aja punya beberapa. Malaysia punya. Thailand jangan tanya apa segala macam. Vietnam punya concert hall. Indonesia 270-an juta jiwa, satu pun pemerintahnya nggak punya concert hall. Itu memalukan bener sebenarnya. Nggak punya. Ya, yang punya ada swasta, Pak Stephen Tong di Kemayoran. Itu bagus. Nah, itu masalahnya, makanya itu aja udah sulit tuh. Nggak ada concert hall berarti biaya untuk per konser kan lebih tinggi daripada kalau tampil di concert hall gitu ya. Belum nyari sponsor, nggak semudah di luar CEO perusahaan apa manajer tahu ini penting, ini apa segala macam, meyakinkannya gampang. Kalau di kita jauh lebih susah. Banyak tantangan, tapi ya aku enjoying prosesnya, challenge-nya. Ini udah pernah Anda sampaikan ke pemerintah gitu misalnya? Zaman Pak Harto, aku ke Pak Yop Ave 2 kali, aku iseng-iseng aja pengen tatap muka, diterima. Terus ke Pak Wardiman, Menteri PDANKA waktu itu, diterima juga. Pak Suryadi Sudirja, almarhum gubernur ya, waktu itu diterima, tapi nggak ada yang masuk. Cuma diterima ngomong curhat.
di kantor masing-masing. Tapi aku lihat nggak ada follow up juga. Setelah itu sebenarnya aku agak apatis. Jadi udahlah, aku nggak mau ngomong sama pemerintah soal hal beginian ya. Dunia atau ekosistem musik simfonik itu yang di luar negeri, di macam-macam negara dibantu, disupport pemerintahnya, di kita enggak. Akhirnya aku pasrah sampai kejadian 98, kejadian chaos di sana sini, bakar-bakaran, kemudian yang mayoritas menekan yang minoritas, apa segala macam, yang berbeda mau dieliminir segala macam. Kok bangsa kita begini ya? Aku di situ ada seperti konfirmasi dari apa yang aku ucapkan ke bapak-bapak sebelumnya, bahwa kita manusia tidak hanya perlu matematik, bahasa, perlu pintar gitu segala macam, perlu pembangunan fisik, tapi kita juga mesti bangun manusianya secara holistik. Salah satunya kalau di negara-negara luar, negara maju itu, anak didik itu tidak hanya perlu pelajaran matematik, bahasa dan sebagainya, tetapi perlu juga pelajaran kesenian, antara lain musik. Musik itu di negara-negara maju itu sering dipakai sebagai alat pendidikan, bukan semata-mata dilihat dari aspek kesenian aja, musik sebagai seni budaya gitu ya, tapi juga dia alat pendidikan. Kenapa? Di musik klasik misalnya, itu kan ada not balok. Untuk bisa memainkan, menyanyikan, orang mesti bisa baca not balok atau menulis segala macam. Nah, penulisan not balok itu matematis sekali, presisi sekali gitu. Satu titik hilang ya nggak bisa dimainin kadang-kadang, atau berubah aja gitu, nggak bisa seenaknya gitu, presisi banget. Nah, pada saat yang bersamaan si anak dibiasakan untuk berpikir dengan presisi gitu ya, tapi juga otak kanan dia diolah dengan imajinasi. Dia harus memainkannya kembali dengan imajinasi, dengan penjiwaan. Nah, kemudian nanti pada saat mereka main ensemble bersama, ada lagi teamwork yang nggak usah pakai kata-kata gitu. Kalau yang sebelah kiri lebih cepat, bagaimana dia harus menyesuaikan? Padahal dia harus memainkan sesuai partitur secara presisi, dan harus patuh pada pimpinan, yaitu konduktor. Jadi dibiasakan bekerja dalam satu tim yang satu tujuan, sinergis gitu ya. Dia baca aturan yang sama, dia patuh aturan, arahan dari konduktor, tapi pada saat melaksanakannya, mengeksekusinya, dia juga harus lihat kiri kanan, teamwork. Nah, kalau anak itu dibiasakan bekerja secara menghargai ketelitian, rasa, disiplin, chain of command dalam satu sistem gitu, itu kalau dia di masyarakat, lihat aja masyarakat Jepang bagaimana mudahnya mengelola orang sana gitu ya, masyarakat di Cina gitu ya, di Korea gitu ya, salah satunya menurut aku itu. Jadi aku jadi seneng ke sekolah bikin program-program itu gitu ya. 1 tahun 20 ribuan murid tercover. Padahal aku nggak pernah mau terima duit tuh untuk itu, sekolah ngasih, aku nggak mau ngasih. Ada kepuasan tersendiri gitu, bahwa visiku mudah-mudahan nanti anak-anak itu kelak kalau dia jadi decision maker, dia jadi decision maker yang punya wawasan, mau support kegiatan kesenian di komunitasnya, sehingga komunitasnya menjadi lebih sehat gitu. Itu aja. Jadi Anda ini punya program itu ya, pendidikan ke sekolah-sekolah musik? Dulu selama 10 tahun. Akhirnya di yang tadinya sendiri gitu ya, selama 2 tahun sendirian, akhirnya dibantu oleh satu perusahaan rokok waktu itu. Akhirnya bukan SD aja, aku ke kampus-kampus negeri banyak banget, dari UI, IPB, Unpad, UGM, Sriwijaya, ITS, itu seluruh orkestra. Yang tadinya ke SD cuma kelompok kecil 5 orang gitu ya, setelah didukung perusahaan itu sponsor, wah kita satu pesawat ke macam-macam kampus gitu. Sekarang udah berakhir? Ya nggak ada dananya. Dulu dari tahun 2000 sampai 2010 itu yang intens sekali.
Nah, jadi kembali ke tadi, pasca reformasi, itu betul-betul Mas Adi MS hidupnya dari orkestrasi atau juga yang lain? Aku nggak ada bisnis, aku nggak bisa bisnis. Jadi teman-temanku ya, teman SMA gitu segala macam, kalau ketemu tuh masih nggak percaya. Dia pikir aku punya bisnis apa gitu. Enggak, aku pengamen. Ya cuma ngamen. Tapi ya kadang-kadang perform di konser, kadang-kadang aku bikin lagu, ya alhamdulillah lagu aku kan dari Mars TNI, Himne TNI, lagu Garuda Indonesia, Mahkamah Agung, Kemendagri, Bank Indonesia, kayak gitu-gitu lumayan menghidupi juga, balance itu. Konser nggak selamanya making money. Dulu sering banget konser yang aku malah keluarin duit. Orang seneng, aku keluarin duit. Artinya sponsor nggak mencapai target, berarti aku rugi. Nggak apa-apa, aku jalanin aja. Wow. Terus satu lagi, dan Mas Adi itu insist untuk memperkenalkan musik Indonesia ke dunia ya? Ya. Sebenarnya itu gimana ya, suka atau tidak suka, musik simfonik itu jadi salah satu barometer modernitas satu bangsa, peradaban. Itu suka nggak suka gitu ya. Maka kalau ada konferensi apa segala macam tingkat dunia internasional gitu ya kan, seringkali dibuka dengan orkestra gitu ya, baru acara resminya besoknya konferensi apa segala macam, di mana kadang-kadang hanya persiapan 1 hari, tetapi orkestranya orkes negara apa, tuan rumah biasanya, konduktornya dari negara mana, penyanyinya negara mana, karena semua udah terbiasa dengan partitur apa segala macam, jadi latihan sehari jadi satu pagelaran di mana jadi kayak alat diplomasi budaya gitu, di mana dia jadi kayak lingua franca. Kalau kita kemana-mana dengan bahasa Inggris kan aman. Mau acara resmi di negara manapun, sejauh kita pakai jas, suka atau nggak suka, aman lah. Kita bisa pakai batik. Kita punya batik, sana punya yang Afrika gitu, terserah. Tapi kalau ragu apa segala macam, ada yang diterima semua gitu ya. Nah kalau musik, suka atau nggak suka, bangsa apa? Cina, Jepang, Korea, itu budayanya kan wow, luar biasa. Punya pride tersendiri mereka, bahwa saya juga punya budaya adiluhung saya gitu. Tapi dia nggak gengsi mempelajari musik klasik barat karena konteks keilmuannya, bahwa ini bisa mengasah kecerdasan emosi anak gitu ya, dan lain-lain yang saya sebutkan tadi. Dan ini juga penting untuk alat diplomasi, kemudian semacam lingua franca lah gitu. Suka nggak suka, jadi itu tadi ukuran modernitas suatu bangsa gitu. Makanya lihat aja, negara Arab pun udah mulai bangun orkestra yang secara serius kan. Kita lihat orkestra di Iran ada, di Dubai ada orkestra yang bagus. Malaysia orkesnya lebih hebat dari kita, didukung pemerintah, Petronas gitu. Terus negara Islam lainnya banyak orkes maju-maju. Puncak kepuasan saya konser tuh waktu 2012 di Berlin. Karena apa? Sebelum-sebelumnya itu kan perjuangan panjang, susah, berat. Sebelum di Berlin itu di Sydney Opera House. Jadi orkes Indonesia pertama yang tampil di Sydney Opera House 2009. Twilight. Sukses, Twilight Orchestra. Nah itu mulai yang ribut-ribut itu mulai adem gitu. Nah begitu 2012 kita jadi orkes simfoni Indonesia pertama yang konser di daratan Eropa, yaitu di Bratislava, kemudian di Berlin, dan full orang standing ovation di 2 negara itu, wah sampai minta tambah lagu ya, angkor gitu ya. Itu kayak saya bertahun-tahun, belasan tahun belajar, terus itu kayak maju sidang, kayak di sidang. Terus itu berat banget. Tapi begitu selesai orang standing ovation itu seperti apa ya? Udah lulus. Ya, maksud saya terhadap diri saya sendiri. Padahal sebenarnya manusia nggak ada yang lulus. Sampai mati pun aku
Aku tuh student, aku tuh pelajar, akan belajar terus. Tapi itu kan orkestra Indonesia pertama ya di Eropa. Orkestra Indonesia pertama yang daratan Eropa. Ya, sehabis 2012 masih ada lagi. Ada beberapa, tapi buat saya yang paling monumental itu karena kita konser di gedung juga, gedung yang monumental juga, tempatnya Hitler dulu hobi nonton konser, tempatnya Wagner juga konser, Beethoven pernah di situ, nama-nama besar tuh itu tempatnya gitu, di Gendarmenmarkt di Berlin dulu, dia bagian Berlin Timur gitu. Itu gedungnya bagus sekali dan wow. Aku ingat pertama kali datang ke gedung itu ketemu sama manajernya, jelasin bahwa ini orkes Indonesia gitu. Dia nggak percaya, gamelan ya, gamelan orkestra. Enggak, orkes simfoni gitu. Dia gitu. Nah, begitu selesai tadi itu standing ovation gitu ya. Kan kalau selesai konser, konduktornya suka bolak-balik ke belakang panggung, sementara applause terus keluar lagi gitu. Nah, waktu saya masuk pertama kali, silam pertama kali, itu si manajernya yang datengin saya di belakang. Bravo maestro. Itu yang namanya Garuda di dada tuh, wow. Kita tuh tadinya benar-benar nggak percaya Indonesia punya orkes. Bayangin kita dianggap apa gitu. Ya. Kayak nggak respect gitu. Tapi beda banget perlakuannya setelah konser selesai, beda banget. Mas Adi, setelah ini semua, setelah apa yang Anda lakukan semua, itu pemerintah tetap tidak cukup suportif kah? Aduh, berat sekali. Tadinya aku pikir pengen ngomong sama Pak Jokowi pentingnya urusan ini gitu. Kita tahu Pak Jokowi kan senangnya musik metal ya. Bukan, aku sama Jokowi nggak cocok musiknya sih. Aku suka metal gitu. Cuma aku suka semua jenis musik tuh. Cuma aliran yang kita tekuni kan beda. Aku juga nggak lihat Jokowi seneng orkes gitu. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya, ya aku pikir tadinya pengen ngomong, tapi kalau lihat dari sekarang nih prioritasnya banyak yang lebih penting. Udahlah, nanti anak cucu aku aja yang ngomong. Jangan nanti habis corona aja, Mas. Mas, tapi dalam pandangan Anda, Indonesia kan belum dilihat sebagai salah satu kekuatan musik di Asia lah. Tapi menurut Anda, kita tuh punya potensi itu, kekuatan itu, dibandingkan Korea misalnya? Kita musisi itu, kalau ditanya pasti pernah dengar komentar orang luar, bangsa lain yang mengapresiasi bangsa kita sebagai bangsa musikal. Jadi orang kita tuh kalau pelajarin musik klasik pun musikal gitu, dia punya imajinasi yang unik, punya kepekaan rasa yang baik gitu ya. Banyak orang yang belajar musik hanya pengen belajar aja gitu ya, tapi abis itu untuk memainkannya dengan rasa jauh karena kurang daya imajinasi. Artinya ngomong soal interpretasi flat gitu ya. Nah, Indonesia tuh banyak yang mengagumi situ. Tapi di musik klasik itu atau musik orkestral, simfonik, itu nggak cukup cuma modal talent atau bakat gitu, terus imajinasi, musikalitas, nggak cukup. Teknik tetap harus dipelajari mau nggak mau, dan kita fasilitas untuk itu kurang sekali gitu. Guru kita butuh banget, guru yang bagus. Cuma untuk mendatangkan dosen guru musik dari luar kan mahal banget. Nah, Singapura memenuhinya dengan membentuk orkestra simfoni, kemudian musisinya direkrut dari dunia, macam-macam negara, terus mereka harus main tapi juga harus ngajar. Nah, jadi nggak memberatkan dunia akademis gitu ya, tapi juga mereka gini back to back gitu ya. Ya, aku berharap itu sih, cuma ya nggak tahu ya. Jauh. Mas, ini mungkin agak pindah jadinya, Mas. Setelah Anda begitu lama
sebetulnya bisa dibilang salah satu maestro terbesarnya di musik Indonesia ya. Tapi dalam beberapa Mas tahun Bro bukan maestro. Mas Bro. Dalam beberapa tahun terakhir Anda mulai dikenal sebagai seniman yang berpolitik. Anda sampai diserang oleh orang kayak Rizal Ramli ya. Kemudian dibilang cebong dungu, yang kemudian Anda koreksi dengan cebong terdungu, bukan cebong dungu. Apa yang sebetulnya terjadi, Mas? Ya itu kalau lihat perjalanan hidupku dari dulu, aku sendiri nggak ngerti kok tentang diriku. Kok aku nggak bisa diem sih, nggak bisa cuek gitu ya. Terus kalau aku looking back ke masa-masa mudaku, ya emang dari dulu aku begitu ternyata gitu ya. Nggak bisa tinggal diem, misalnya ada orang melakukan sesuatu yang nggak beres gitu, terus aku diem aja. Buat aku tuh banci, maksudnya penakut apa namanya istilahnya, chicken lah gitu ya. Aku nggak bisa gitu, I have to do something untuk membereskan apa yang seharusnya. Nggak bisa ya udah apa ya, boleh bilang karakter ya, yang nggak bisa diem aja gitu, walaupun akhirnya jadi penuh resiko gitu. Nah, kaitannya ke soal politik beberapa tahun terakhir, sebenarnya kan aku sih simply melihat aku nggak beda sama dengan orang-orang lain Indonesia yang sama-sama punya hak berbicara, hak memilih dan sebagainya. Nggak ada yang spesial lah gitu ya. Nah, pada saat aku percaya seseorang, maka aku dukung. Pasti sebelumnya aku research dulu tuh orang. Siapapun yang aku ingin dukung, pasti aku browsing dulu, dia siapa sih ini kok diomongin orang. Nah, sampai dia bisa meyakinkan aku gitu, bahwa he's the man gitu ya. Udah aku total dukung dia gitu ya. Apakah untuk uang? Buzzer RP gitu. No, kalau misalnya ada yang bisa kasih tahu aku dibayar berapa, aku bayar berapa, mau berapa, 1000 kali lipat aku bayar gitu. Aku anti gitu melakukan dukungan kayak gitu untuk dibayar gitu ya. Kalau pesawat aku minta, misalnya suatu ketika Pak Jokowi di Malang apa di Medan tempo hari deklarasi apa gitu, aku diminta untuk ikut mimpin nyanyi gitu ya. Sediain pesawat aja. Habis itu aku kalau bisa nggak ngeberatin. Ngapain keluar hotel? Kalau aku bisa pulang balik, aku pulang balik, kan nggak ada yang keluar hotel gitu ya. Biasanya kayak gitu, aku selalu berusaha meringankan beban mereka gitu ya. Apalagi ada yang bilang untuk proyek, untuk jabatan, jadi menteri, jadi komisaris. Aku bilang, ya ampun, impianku tuh bukan itu. Dari lulus SMA tuh aku udah susah, dan aku menikmati kesusahan itu, dan setiap pencapaian dari kesusahan itu tuh aku nikmati banget. Dan untuk menikmatinya aku nggak harus jadi menteri. Jadi apa, kalau proyek, kalau ada aku kasih itu juga, mau berapa kali lipat, mau 100 kali lipat. Proyek apa sih? Aku kan pengamen, mau proyek apa? Konser. Nah, kalau ada yang kasih proyek aku, kasih konser aja lah. Yang selama ini tidak pernah diberikan oleh Jokowi ya? Diberikan apa sama Jokowi? Pak Jokowi nonton konser aku aja nggak pernah. Ya, maksudnya ya apa? Emang aku nggak? Apakah kecewa? Enggak. Jokowi itu sibuk. Ngapain aku? Pak Jokowi nggak perhatian nonton konser aku. Ngapain? Dia kan sibuk ya. Aku dan dukung musiknya bukan kan karena metal supaya ya? Dia nonton. Musiknya metal. Aku butuh Jokowi, bukan Jokowi butuh aku gitu. Anda butuh Jokowi untuk apa? Bersihin negara ini. Dan aku melihat progresnya. Banyak sekali kalau dinafikan seolah-olah dia nggak melakukan sesuatu apa gitu. Aduh, itu sih sengaja membutakan mata gitu ya. Kalau orang punya hati nurani ya, harusnya melihat bahwa Jokowi itu manusia biasa, penuh kekurangan, pasti sama dengan aku lah gitu. Kita semua manusia biasa. Tapi yang sudah jelas-jelas itu dia
kerja itu luar biasa, kerja kerasnya, terus lurus gitu ya. Bayangkan semudah itu kalau dia mau untuk bikin anaknya hidup senang, ya kan? Dapat fasilitas, dapat proyek, pemerintah, apa segala macam. Siapa yang berani ini? Kalau lihat sejarah-sejarah ya gitu kan. Dia tidak melakukan itu, artinya dia banyak melakukan tindakan-tindakan yang amat beresiko, tapi kalau lihat-lihat ke depan, wah ternyata ini hanya ingin pembangunan yang merata gitu ya. Dulu kita Jawa sentris gitu ya, sekarang bisa sampai Irian, Papua itu ditekuni gitu ya, dengan penuh resiko. Saya geleng-geleng kepala, berani banget nih orang. Jadi ya banyak lah, terlalu banyak yang aku lihat yang dilakukan Pak Jokowi dengan segala kekurangannya ya. Semua presiden, semua pemimpin pasti ada kekurangan, tapi di mata saya Jokowi masih on the right track. Anda nggak ngomong begini, nggak takut Anda kehilangan sebagian dari penonton orkestra Anda atau penyandang dana Anda? Ini kan berisiko menyatakan sikap politik. Udah lama. Dibully udah kerjaan sehari-hari. Mau unfollow, monggo. Tapi aku nggak nyuruh-nyuruh. Unfollow, enggak. Aku butuh audience. Ya, sebagai seniman butuh audience. Ya. Tapi aku nggak maksa orang, minta orang follow aku aja paling nggak mau aku. Follow dong. Kalau mau follow, kalau nggak mau unfollow, itu hak kita semua. Dan malah nasihatku, jangan siksa diri kamu dengan memfollow, terus nggak enak untuk unfollow, tapi kamu tersiksa dengan tweetnya dia, dengan postingan. Jangan siksa dirimu, daripada tersiksa terus kita jadi ganggu dia terus, ya. Jadi mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata keras, kasar gitu ya. Ngapain? Kan bikin dosa. Mendingan unfollow, nggak usah peduliin. Kita beda. Kita nggak harus sama. Kita boleh beda. Ya, kamu milih si A, saya milih dukung si B. Ya jangan dimarahin. jangan saling dibodoh-bodohin, didungu-dunguin. Ya beda pilihan. Tapi Anda kalau tadi Anda bilang ya soal Anda dukung Jokowi karena Anda mengingat apa yang terjadi di masa lalu Anda dan sebetulnya apa yang terjadi sekarang, ya. Tapi benar nggak nih? Karena Anda dulu bilang bahwa Anda bilang tadi Anda dulu selalu ketika ada orang dibully itu Anda langsung membela yang dibully. Itu Anda bersimpati pada Jokowi juga karena dia dibully nggak sih? Dan juga Ahok misalnya. Kalau aku normal nih, mereka nggak terlalu dibully, dikasih fitnah. Itu kan orang yang difitnah terbanyak seumur hidupku ya. Aku lihat, maaf aja, Jokowi. Ya, deretan fitnahnya tuh udah luar biasa dan yang semuanya akhirnya nggak terbukti, tapi terus di generate itu fitnah. Aku nggak tega gitu. Kalau dia nggak diperlakukan sekasar itu gitu, pasti ada hal-hal tertentu yang aku pengen criticize gitu. Pak Jokowi ini harusnya begini nih, gitu. Pasti ada. Sekali lagi, Pak Jokowi bukan manusia sempurna. Di kepalaku ada kok kritik buat dia. Seperti aku dulu waktu presiden sebelumnya, aku kritik aja gitu ya. Aku puji aja, ya kan. Tapi karena begitu masifnya gitu ya, waduh, ya udah, aku cuma pikir kalau tidak bisa mengatakan yang baik, mendingan tidak usah berbicara sama sekali gitu aja. Jadi aku juga nggak mau orang bilang kiss ass gitu, jilat-jilat gitu dengan membuat kemilau apa yang sebenarnya nggak bisa kemilau gitu ya. Aku poles gitu. Enggak, kalau toh aku muji Pak Jokowi ya karena memang begitu, bukan di exaggerate gitu. Aku akan malu sama aku sendiri kalau aku exaggerate, sebenarnya nggak begitu, aku lebih-lebihkan gitu ya. Tapi ya hak aku untuk mengapresiasi orang, nggak usah Jokowi. Kadang-kadang anakku aja aku puji di medsos,
oh bagus nak, bagus Vin, begini. Siapapun aku suka ya aku puji. Kadang-kadang caranya juga beda-beda, nggak harus keren lo keren. Kadang-kadang dengan bahasa bahasa aku ya kadang-kadang kesana kemari gitu. Jadi buat para pembenci Jokowi itu dengar tuh, Mas Adi, kalau saja Pak Jokowi itu nggak diserangnya seperti fitnahnya berlapis-lapis itu, jangan-jangan Mas Adi ini sebetulnya dukungan terhadap Jokowinya biasa-biasa aja ya Mas ya? Iya, jadi Mas, kalau aku lihat Pak Jokowi itu figur yang spesial sebagai pemimpin. Dia benar-benar out of the box gitu ya. Jadi aku lahir di era Bung Karno, aku besar di era Soeharto, bahkan aku ketemu dengan Pak Harto, konser buat Pak Harto. Aku cukup dekat dengan keluarga Cendana. Aku juga dengan presiden-presiden semuanya juga aku menyaksikan gitu ya, kebaikannya, kelebihannya, kekurangannya. Aku bisa lihat gitu ya. Mungkin ada beberapa yang salah, tapi aku lihat semuanya gitu. Dan begitu lihat Pak Jokowi dengan kesederhanaannya itu, buat aku di balik kesederhanaannya itu aku melihat ada sesuatu yang besar, yang gigantic gitu, yang wow. Tapi sekarang Anda udah nggak dekat sama Cendana? Mungkin nggak bisa sedekat dulu ya. Aku sih nggak ada kata, istilahnya one enemy is too many gitu ya. Aku kalau nggak dimusuhin, aku nggak mau musuhin orang gitu. Aku mungkin nggak cocok kerja sama seseorang, ya udah jangan dipaksakan. Tapi memusuhi buat aku pantang. Tali silaturahmi itu harus dijaga gitu. Kadang aku pernah sama Mbak Tutut gitu, diundang ke rumahnya gitu, sore-sore gitu ngobrol aja gitu. Aku dulu deket juga sama Mbak Titi gitu, sama cucunya pun aku deket, sama Seto, Ari juga beberapa kali ketemu gitu ya. Artinya buat aku tuh nggak hidupku tuh aku nggak mau persempit dengan nggak cocok, aku nggak mau temenan sama itu, nggak cocok, aku musuhan apa, nggak ada tuh. Buat aku kita semua sama-sama manusia lah ya, pasti gudangnya kekurangan gitu ya, saling melengkapi lah gitu ya. Kemudian ngapain sih, hidup kan singkat ya, mendingan diisi dengan saling silaturahmi, jaga hubungan, tambah networking gitu ya, kan enak. Hidup jadi lebih bahagia. Biar orang lain musuhin, pokoknya hati kita jangan musuhin gitu, gitu aja. Cool. Mas, ke depan ngapain nih Mas? Aku sekarang banyak aktivitas bikin lagu, pesanan itu tadi, karena konser kita harus tunda sementara. Tapi kalau habis corona? Ya balik ngamen lagi. Oke. Gak bakal jadi politisi ya Mas ya? Nggak mau. Aku cukup jadi penonton aja, dan aku salah satu penggemar tulisan Bang Ade. Itu mencerahkan banget. Selalu baca aku. Mencerahkan. Thank you. Waduh, ini jangan diedit ya pada editor, ini penting sekali bagian ini. Mas Adi MS, terima kasih sekali udah menyempatkan waktu ngobrol sama kita. Kalau tadinya saya kagum sama Anda, setelah wawancara ini super kagum lah sama Mas Adi MS. Mudah-mudahan jadi teladan buat anak-anak muda Indonesia. Thank you ya Mas. Penonton Cokro TV. Sama-sama Bang Adi. Penonton Cokro TV, gitulah obrolan kita sama orang yang saya bilang hebat kan, betul kan, dia hebat. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa ketemu lagi dengan orang-orang hebat seperti Mas Adi lagi. Terima kasih, sampai ketemu. Sama-sama Cokro TV.